Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Zumaini Anjani, kelas 12 IPS 2, mau menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus merupakan metode yang dipakai untuk menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya melalui satu jalur transisi tunggal. Jika kalian membutuhkan topologi untuk jaringan skala kecil, topologi ini menjadi pilihan yang paling cocok karena sesuai dengan kebutuhan tersebut. Untuk lebih memahami topologi ini, penting untuk mengetahui definisi, jenis, kelebihan, dan kekurangannya. Apa itu topologi bus? Topologi bus adalah metode yang memungkinkan penyatuan beberapa peranti komputer dengan memanfaatkan kabel tunggal atau bus sebagai media penghantaran data. Tipe topologi ini kerap diterapkan pada jaringan berukuran kecil yang terhubung melalui kabel tunggal atau bus. Sesuai namanya, struktur topologi ini menyerupai ruang dalam kendaraan bus. Proses transmisi data pada topologi ini melibatkan terminator serta perangkat keras seperti konektor T dan BNC. Penggunaan kabel tunggal pada topologi ini menggunakan kabel koaksial. Tujuan utama dari topologi ini adalah menyambungkan semua peranti sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi. Prinsip kerja topologi ini cukup simpel, dengan satu perangkat berfungsi sebagai server dan jaringannya kemudian dipisahkan dan dihubungkan ke perangkat lainnya menggunakan bus. Cara kerja topologi bus: dalam topologi bus, semua perangkat dalam jaringan terhubung melalui kabel utama untuk saling mengirim dan menerima paket data. Namun, penting untuk dicatat bahwa transfer data hanya dapat terjadi ketika kabel utama dalam keadaan kosong selama proses pertukaran berlangsung. Dalam prosesnya, topologi ini menggunakan protokol yang disebut Carrier Sense Multiple Access (CSMA) atau Collision Detection atau CE. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertukaran paket berjalan lancar tanpa adanya gangguan seperti tabrakan data pada kabel utama. Ketika suatu perangkat ingin mengirim data ke perangkat lain, perangkat pengirim akan melakukan siaran terlebih dahulu. Siaran ini berupa sinyal yang tersebar di sepanjang kabel jaringan. Kemudian sinyal tersebut akan memeriksa setiap perangkat untuk mencari alamat tujuan. Jika alamat MAC atau IP dari perangkat yang diperiksa cocok dengan alamat tujuan, maka perangkat tersebut akan menerima sinyal tersebut. Namun, jika alamat IP atau MAC-nya tidak sesuai, maka sinyal tersebut akan diabaikan atau dibuang. Karakteristik topologi bus: umumnya topologi bus memiliki sifat yang mudah dikontrol. Ini adalah faktor utama yang mendorong perusahaan-perusahaan skala kecil memilih jenis jaringan ini untuk menghubungkan perangkat komputer. Beberapa karakteristik lain dari topologi bus yang perlu dipahami antara lain: proses pemasangan jaringan yang ringan dan sederhana, terdapat kabel utama sebagai pusat lalu lintas data, tidak memerlukan perangkat hubungan, perangkat hub, tetapi membutuhkan BNC dan konektor T pada setiap kartu Ethernet. Biaya penggunaan topologi ini lebih ekonomis. Paket data sering bertemu dalam satu kabel. Setiap node dihubungkan secara berurutan di sepanjang kabel utama yang ujungnya ditutup dengan terminator. Jika terjadi masalah pada salah satu node, seluruh jaringan akan terganggu. Ini jenis topologi bus. Topologi ini memang jenis topologi bus. Topologi ini memang unik dibandingkan dengan yang lain karena terbagi menjadi dua jenis, yaitu distributed bus dan linear bus. Kedua jenis topologi bus ini memiliki cara yang berbeda dalam menghubungkan perangkat dalam jaringan. Untuk lebih memahami kedua jenis topologi ini, berikut adalah penjelasannya. Linear bus jenis pertama dari topologi ini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer menggunakan kabel tunggal. Topologi linear memiliki dua titik akhir di setiap ujung kabelnya karena tidak memiliki banyak cabang. Topologi ini relatif dan mudah dirangkai. Distributed bus, jenis lain dari topologi bus adalah yang memiliki beberapa cabang yang dibentuk atau dibuat langsung di kabel utamanya. Setiap cabang kabel dalam topologi ini memiliki titik akhir sendiri-sendiri sehingga pembangunannya menjadi lebih rumit daripada jenis sebelumnya. Meskipun begitu, banyak yang memilih jenis ini karena dapat menghubungkan jumlah perangkat yang lebih banyak. Kelebihan topologi bus: topologi bus memiliki jumlah kelebihan yang membuat cocok untuk konfigurasi jaringan tertentu. Beberapa kelebihan dari topologi bus antara lain: 1. Konektif mudah.
Yang kedua, efisien dalam jaringan kecil. Yang ketiga, mengurangi panjang kabel. Yang keempat, manajemen perangkat fleksibel. Yang kelima, hemat biaya. Yang keenam, mudah dipahami. Yang ketujuh, ekspansi mudah. Kekurangan topologi bus diantaranya yang pertama, skalabilitas terbatas. Dua, identifikasi dan penyelesaian masalah sulit. Yang ketiga, penurunan kinerja. Yang keempat, kegagalan jaringan. Yang kelima, tingginya paket loss. Yang keenam, kecepatan rendah. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa topologi bus merupakan cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer menggunakan kabel bus sebagai media transmisinya. Karena mudah dikendalikan, topologi ini cocok digunakan pada jaringan berskala kecil di mana jumlah perangkatnya terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.